Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kerja praktek di perusahaan CV Anugerah Persada Teknik. Kelompok kami terdiri atas 2 kelompok. Yang pertama adalah saya, Rizka Parisi, ber-NPI 142-1903x41, dan teman saya, Rahmat Aji Priyanto, ber-NPI 142-1903x55. Tentang perusahaan, kami magang di perusahaan CV Anugerah Persada Teknik yang kantornya berada di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan, Gang 2, nomor 23, Surabaya. Dan workshopnya di lingkungan industri kecil Blok 3, nomor 1-4, Trosobo, Sidoarjo. Kami melakukan kerja praktek di workshopnya atau bengkel. Struktur organisasi CV Anugerah Persada Teknik yang di atas adalah direktur, itu adalah posisi tertinggi, dan personalia, marketing, kepala engineering, accounting, staf admin, dan staf gudang adalah di bawah direktur. Dan mereka adalah setara. Dan di bawahnya lagi ada engineering, QC atau quality control, dan satu lagi di bawah accounting ada staff petty cash. Produk yang diproduksi oleh CV Anugerah Persada Teknik meliputi yang pertama adalah blower, yang kedua high capacity tank atau high pressure tank, yang ketiga HVAC, yang keempat conveyor, yang kelima dryer atau pengering untuk food product, yang keenam adalah bagas dryer, yang ketujuh adalah air handling unit system, yang kedelapan adalah ada heat exchanger berbagai ukuran, yang kesembilan boiler, yang ke-10 perbaikan sistem produksi, transfer material, dan custom sebagainya. Yang ke-11 spare boot, 12 dating system, dan yang terakhir adalah crusher mill. Kemarin kami melakukan kerja praktek di sana, melakukan pembuatan mesin pengering benih jagung. Dan ini adalah proses produksinya, proses pembuatannya. Bahan baku yang pertama adalah plat besi. Plat besi memiliki nama besi jenis plat, yang bermakna bahwa sebuah besi dengan bentuk lembaran yang mempunyai penampang atau permukaan rata, serta material hadir dengan ukuran plat besi lembaran yang sangat beragam. Untuk plat tentunya memiliki sebuah standar ukuran dalam SNI. Umumnya dalam aturan tersebut telah ditoleransi dengan ukuran kurang lebih 0,1 mm dengan fungsinya yang cukup beragam. Pada pasaran yang beredar, material ini merupakan jenis baja struktural yang mana sering dipakai pada pembuatan baja karbon, sehingga menghasilkan fleksibilitas bahan yang baik. Dan bahkan material ini juga terkenal dengan kekuatan dan ketahanan dalam berbagai keadaan. Dengan keunggulannya,
memungkinkan bahan ini untuk dibentuk sesuai kebutuhan pada konstruksi dan dipakai dalam reparasi dan fabrikasi. Yang kedua, bahan baku yang kedua adalah tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29, tembaga murni yang sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Dalam pembuatan alat pengering jagung, tembaga berkontribusi ke dalam heat exchanger sebagai konduktor panas yang baik. Bahan yang ketiga adalah besi holo. Besi holo adalah salah satu jenis besi beton yang digunakan untuk bahan pembuatan meja blower. Disebut besi holo karena sesuai dengan namanya, besi ini berbentuk batangan berongga dengan penampang berbentuk segi 4. Besi holo disebut juga pipa kotak. Yang keempat, blower sentrifugal. Blower sentrifugal adalah sebuah mesin yang memanfaatkan udara inlet blower lalu diputar ke arah sumbu yang berlawanan oleh gaya sentrifugal ke arah outlet blower. Sudut impeller merupakan salah satu bagian terpenting dari blower sentrifugal yang berfungsi sebagai tempat berlalunya fluida yang dihisap atau dikeluarkan sehingga berpengaruh besar terhadap unjuk kerja blower. Blower sentrifugal ini berfungsi untuk menghisap udara panas yang diberikan oleh heat exchanger. Peralatan pendukung produksi. Yang pertama, mesin las. Mesin las yang digunakan adalah las argon. Merupakan sumber energi yang digunakan untuk menyalakan busur listrik dalam pengelasan TIG atau GTAW. Listrik yang berasal dari stop kontak dirubah oleh rangkaian transformer setup sehingga memiliki tegangan dan arus listrik yang cukup tinggi untuk digunakan proses pengelasan. Las argon dalam pembuatan mesin pengering benih jagung dipergunakan untuk pengelasan atau pembuatan HE atau heat exchanger. Yang kedua adalah blender potong. Blender potong merupakan alat yang digunakan untuk memotong bahan plat menjadi potongan yang dibutuhkan, di mana proses pemotongannya dilakukan secara manual atau dengan bantuan mesin. Yang ketiga adalah bending roll plat. Bending roll merupakan pengerjaan dengan cara memberikan tekanan pada bagian tertentu sehingga terjadi deformasi plastis pada bagian yang ditekan. Proses bending merupakan proses penekukan atau pembekokan menggunakan alat bending. Pengerjaan bending dilakukan pada bahan plat baja karbon rendah untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan, yaitu menggulung plat hingga berbentuk melengkung, di mana sebagai penempatan blower pada mesin pengering benih jagung. Yang empat adalah gerinda. Mesin gerinda adalah alat termasuk dalam kategori power tool atau alat multifungsi
dengan peranan yang sangat penting. Mesin ini digunakan untuk memperhalus permukaan benda dengan melakukan gerakan berputar dengan berbagai macam guna pisau gerinda. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rahmat Aji. Silakan Mas Rahmat Aji untuk melanjutkan presentasi saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk proses pembuatannya meliputi pengelasan. Pengelasan adalah suatu proses menyatukan dua buah logam atau lebih menjadi suatu bentuk sambungan dengan menggunakan proses panas. Panas tersebut diperlukan untuk mencairkan bagian logam yang akan disambung dengan elektroda sebagai bahan tambahan atau filler. Elektroda yang berfungsi sebagai bahan pengisi mencair bersama dengan benda kerja, dan setelah dingin akan menjadi satu satuan yang sukar dipisahkan dan membentuk paduan logam las atau white metal. Kualitas dari sambungan las ini yang akan membentuk kualitas dari sebuah sambungan las, karena kerapatan terak lebih kecil dari logam las yang mencair. Terak biasanya berada pada permukaan dan akan hilang dengan mudah setelah dingin. Namun pendinginan sambungan yang terlalu cepat dapat menjerat terak sebelum naik ke permukaan. Ini merupakan gambar dari proses pengelasan. Proses yang kedua, bending plat. Bending plat ini merupakan alat yang memberikan tekanan di bagian tertentu pada plat besi sehingga berubah bentuk secara permanen yang diberikan tekanan menggunakan alat bending. Yang digunakan dalam pembuatan mesin ini yaitu dengan metode roll bending, di mana membentuk plat menyerupai silinder atau berbentuk lengkung melingkar. Contoh hasilnya yang gambar atas ini, dan alat untuk melakukan bending plat ini adalah gambar yang di bawahnya. Yang ketiga, proses penggerindaan. Proses penggerindaan adalah suatu proses yang menghilangkan material dari benda melalui roda gerinda. Saat roda gerinda berputar, maka akan memotong material dari suatu benda sekaligus menciptakan tekstur permukaan yang halus dalam prosesnya. Yang dipakai dalam pembuatan mesin ini yaitu penggerindaan permukaan sisa las, yang dimana berfungsi sebagai menghaluskan permukaan dan menjadikannya datar. Yang keempat, proses pengeboran. Proses pengeboran adalah operasi yang menghasilkan lubang bulat pada material atau memperbesar lubang dengan mesin bor. Pada pembuatan mesin ini, pengeboran dilakukan dengan bertujuan membuat lubang pada sebuah plat yang nantinya terdapat tempat baut agar bisa disatukan saat perakitan bahan. Pemotongan. Pemotongan plat yang tebal menggunakan blender atau cutting tools. Blender adalah salah satu alat kerja yang berguna untuk memotong baja tebal. Pemanfaatan reaksi baja dalam keadaan terpijar dengan zat asam murni, di mana reaksi kedua macam zat tersebut terjadi demikian hebat sehingga menghasilkan panas yang sangat tinggi yang bisa mencairkan baja dengan cepat. Prinsip kerjanya, tangki air yang dipanaskan oleh heater exchanger, lalu dihisap oleh blower, pengeringan pada drum. Setelah pengeringan mencapai target, bahan jagung keluar melalui conveyor seperti pada gambar ini. Heat exchanger, alat penukar panas yang bertujuan memanfaatkan panas suatu aliran fluida untuk memanaskan fluida yang lain tanpa perubahan fasa. Dengan demikian terjadi dua fungsi sekaligus, yaitu memanaskan fluida yang dingin
dan mendinginkan fluida yang panas. Heat exchanger antara dua fluida dengan melewati dua bidang batas. Bidang batas pada heat exchanger adalah dinding pipa yang terbuat dari berbagai jenis logam. Pada exchanger ini terdapat dari dua pipa konsentris, yaitu anulus atau sel pipa yang berada di luar dan tub pipa yang berada di dalam. Bentuknya seperti radiator. Meja blower. Meja blower digunakan sebagai tempat dudukan pada blower dengan kekuatan dan ketinggian yang baik, menyesuaikan besar kecilnya blower, dan kekuatannya menyesuaikan berat blower tersebut agar mejanya kokoh. Blower. Blower merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk mendorong atau menghisap udara yang berguna untuk kebutuhan pabrik. Putaran dihasilkan oleh mesin blower memiliki tekanan yang tinggi, tergantung rotasi yang dikehendaki. Mesin blower yang digunakan memiliki kehandalan untuk mendukung suatu proses produksi. Kehandalan reliability suatu mesin dapat diukur dari masa pakainya. Semakin sering suatu mesin mengalami kegagalan atau kerusakan, maka dikatakan tidak memiliki kehandalan. Pada umumnya, blower terbagi atas dua komponen utama. Komponen pertama adalah penggerak aliran udara, dan komponen kedua ialah casing. Penggerak udara sebagai namanya adalah bagian inti yang membuat alatnya disebut gas mover. Sementara itu casing berfungsi untuk memastikan agar aliran udara terkait tidak keluar ke bagian arah. Bagian casing memiliki area inlet, tempat masuknya udara, dan outlet, tempat keluar udara. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan gerak berputar dari rotor atau impeller. Pada proses perputaran tersebut, udara akan terdorong dan terbentuk pergerakan vortex melingkar. Selama gerakan tersebut terjadi, udara akan terkompresi dan bertambah volumenya secara kontinu. Pada akhirnya, udara akan keluar lewat area output dengan kecepatan tertentu. Keluar udara tersebut ada yang bertekanan rendah maupun bertekanan tinggi. Kesimpulan dan saran dari kami yang dapat diambil dari CV Anugerah Persada Teknik selama kami magang di sana adalah CV Anugerah Persada Teknik adalah pabrik dengan spesialis pembuatan blower. Produknya yang paling dominan adalah blower dari kapasitas kecil hingga kapasitas paling besar. Proses produksi yang terdapat pada CV Anugerah Persada Teknik yaitu terdapat proses pengelasan, bending plat, proses pengerindaan, proses pemotongan plat menggunakan blender, dan proses pengeboran untuk melubangi tempat baut untuk menyatukan bahan-bahan pembuat blower. Saran yang disampaikan di lapangan antara lain, sebaiknya terdapat petugas medis berjaga apabila terjadi kecelakaan kerja, karena di pabrik tidak ada petugas medis, hanya ada kotak P3K untuk pertolongan ringan, tetapi tidak ada petugas medis untuk berjaga-jaga. Yang kedua, sebaiknya para karyawan lebih peduli tentang keselamatan kerja dengan memakai APD saat kerja, seperti sepatu safety, menggunakan baju kerja, dan menggunakan helm. Tapi pada saat di pabrik kami masih menemui banyak pegawai yang tidak menggunakan APD saat kerja. Bahkan seringkali mereka meremehkan untuk penggunaan APD dan K3L pada pekerjaannya. Sekian dan terima kasih. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih Mas Rahmat Aji Prianto telah melakukan kerja praktek dengan saya dan berterima kasih juga kepada Bapak Mas Tuki selaku pembimbing kami dan juga pihak dari Anugerah Pesada Teknik yang telah kita mintai tentang Data-data, data atau analisa atau foto tentang foto-foto. pekerjaan. Dan terima kasih juga Anugerah Pesada Teknik telah mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan kerja praktek di sana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.